Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada situasi sekarang. Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, dan tentunya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diberikan kesehatan, dan terlebih lagi nikmat keimanan, yang dengannya kedua hal tersebut kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala juga berikan kenikmatan lain, yaitu memudahkan kita, memberikan tangguhan usia kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan nanti yang hanya tinggal beberapa hari ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, layaknya seorang pelari maraton yang menyiapkan dirinya sebelum ia memulai perlombaan lari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya dalam perlombaan tersebut, ia lakukan pemanasan. Maka begitu juga dengan puasa kita yang sebentar lagi nanti akan kita masuk di dalamnya jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Karenanya persiapan-persiapan sebelum Ramadan ini adalah merupakan sebuah keniscayaan, sehingga membuat proyek besar kita pada Ramadan ini menjadi baik dari sisi kualitasnya, begitu juga dari sisi kuantitasnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sepertinya sudah banyak sekali para duat, para asatiz yang menjelaskan tentang persiapan-persiapan kita sebelum Ramadan. Namun saya hanya akan menjelaskan salah satu dari beberapa persiapan-persiapan yang mesti ada pada kita sebelum Ramadan ini, yaitu isti'adadul al-mali, yaitu mempersiapkan pundi-pundi keuangan kita, finansial kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Mengapa demikian? Sebab di bulan Ramadan ini termasuk bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berinfak di dalamnya. Disebutkan dengan syahrul muasa, bulan di mana orang saling berbagi di antara satu dengan lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat, disebutkan oleh diceritakan oleh para ulama, mereka menegaskan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Namun jika di bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih lagi dermawan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu seorang yang sangat dermawan, tapi ketika masuk di Ramadan beliau lebih lagi dermawan, hingga kedermawanan beliau itu lebih cepat dibandingkan angin yang mengenai seluruh benda yang ada di muka bumi ini. Masyarul muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, karenanya mempersiapkan finansial ini sangat penting bagi kita, yang dengannya kita akan banyak menderma, dan bisa saja apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang fadilah orang-orang yang banyak berinfak di dalam Ramadan. Misalkan hadis-hadis Rasulullah, man fattara shaiman, siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, kana ajruhu mislu ajrihi, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa, orang yang ia berikan makanan berbuka, ghaira an yanqusu min ajrihi syai'a, dan sedikit pun tidak dikurangi pahala dari apa yang ia berikan itu. Karenanya seorang yang mempersiapkan finansialnya dengan baik sebelum bulan Ramadan, ia akan mendapatkan fadilah-fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuat infak kita, sedekah kita, zakat kita semakin berkualitas, maka
Al-Imam Ibnu Qudamah yang mensyarah salah satu kitab oleh Ibnu Qayyim, yang Ibnu Qayyim sendiri juga mensyarahnya dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, di mana beliau jelaskan tentang adab-adab yang kemudian membuat zakat kita, infak kita, sedekah kita menjadi baik. Yang pertama, kata beliau, setiap orang yang hendak untuk berinfak, maka ia mesti memahami makna dari infak atau zakat atau sedekah itu. Makna dari infak, zakat dan sedekah itu paling tidak memiliki 3 hal. Yang pertama adalah ibtila'u mahabbatillah. Orang yang mengeluarkan infak, zakat dan sedekah adalah bentuk bahwa ia mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan salah satu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala hiasi pada diri manusia yang ia cintai, yaitu hartanya. Ketika seorang mampu mengeluarkan hartanya, lebih-lebih lagi jika ia keluarkan di bulan Ramadan, di situasi di mana banyak orang yang ingin beraneka ragam makanan, namun ia mencukupkan beberapa hal yang ia makan lalu sebagiannya ia keluarkan, maka itu menegaskan bahwa ia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua sebagaimana oleh Ibnu Qudamah jelaskan, yaitu menghilangkan sifat asyuh, sifat kikir al-muhlik yang menghancurkan seseorang. Dan kita ketika mengeluarkan uang, mengeluarkan sedekah kita, kelebihan kita kepada saudara-saudara kita, sebenarnya adalah bagian dari pensucian sifat kita, diri kita, yang sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan menghancurkan seseorang, yaitu sifat egois atau bahkan sifat kikir, kawaja dan sejenisnya. Adapun yang ketiga adalah makna dari mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, kata Ibnu Qudamah, adalah syukrun ni'mah. Bersyukur atas nikmat Allah SWT ketika Allah berikan kepada kita sebagian harta, di mana tidak semua orang mendapatkan kelebihan yang sama. Sebab itulah ketika kita mengeluarkan adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita atau siapapun saja yang memiliki kelebihan dan dia mengeluarkan entah itu zakat yang menjadi wajib atau sedekah dan lain sebagainya, sesungguhnya itu adalah hak Allah, hak yang mesti ditunaikan kepada orang-orang yang berhak. Sebab perintah Allah Subhanahu wa taala demikian, 2,5% dari harta yang telah sampai pada nisabnya adalah milik orang lain. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lisaidi wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak-hak orang yang meminta dan ada hak-hak yang memang sudah ditentukan, yang orang-orang yang tidak mendapatkan adalah hak yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adapun hal kedua yang kemudian membuat infak sedekah kita menjadi berkualitas adalah, kata para ulama, hendaknya ia mengeluarkan dalam keadaan israr, tidak dikeluarkan secara terang-terangan namun dikeluarkan secara diam-diam. Hal demikian yang dimaksud adalah untuk membuat infak kita, sedekah kita, zakat kita lebih jauh dari riya, lebih jauh dari sum'ah. Dan karenanya para salafus soleh dulu ketika mereka ingin mengeluarkan sesuatu, infak, zakat dan lain sebagainya, mereka sering menggunakan orang lain. Mereka menyalurkan, memberikan kepada orang itu, lalu kemudian orang itu memberikan kepada orang yang membutuhkan. Sebab mereka tidak ingin agar saat mereka memberikannya secara terang-terangan, orang yang berhak menerimanya itu terlihat wajahnya yang berubah, air wajahnya yang berubah karena malu diberikan hal tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang ini kita sudah punya banyak lembaga-lembaga zakat yang kemudian bisa mengganti posisi sebagaimana para salafus soleh dulu ketika mereka hendak mengeluarkan infak atau zakat itu. Jadinya orang ketika ingin mengeluarkan zakat dan mau terhindar dari riya dan sum'ah, dia bisa menyalurkan di salah satu lembaga zakat yang ada di tempatnya. Dan kebetulan para pemirsa yang dirahmati Allah, termasuk di antara lembaga zakat yang kemudian mereka telah mendapatkan rekomendasi dan diberikan izin secara resmi adalah lembaga zakat ya Kesma ini. Sehingga para pemirsa yang ingin jauh dari sum'ah dan riya,
sebagaimana yang disebutkan Ibu Qadamah tadi, bisa menggunakan lembaga zakat ini untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan yang demikian akan membuat kita terhindar dari riya dan sum'ah.